Pertanyaannya adalah, apakah karena menjadi pembicara di Haul Akbar Wali Songo 2023 nanti, ada dua video statement dari Kiai Haji Said Akhil, tidak jauh dari pembahasan soal nasab kelompok Ba'lawi. Sebelum kita bahas dua video yang menurut saya ini kontradiksi, kita lihat dulu videonya dan jangan lupa ngopi dulu. Imam Ahmad Al-Muhajir tidak pernah punya anak namanya Ubaidillah. Jadi Imam Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Uraidi. Ali Uraidi punya anak namanya apa? Muqaddam siapa namanya? Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak Ahmad. Ahmad hijrah dari Madinah ke Yaman, Hadramaut. Ahmad punya anak banyak. Di antara anaknya namanya Habib atau Sayyid Ubaidillah. Ubaidillah punya keturunan yang tersebar di Nusantara ini, yaitu Robito Alawiyah ini. Kata Kiai Imad Banten, bohong, palsu itu. Nih kita buktinya, gak ada. Jadi Habib yang ada di Indonesia semuanya palsu katanya. Silahkan dijawab tapi ilmiah. Silahkan Imad itu dijawab tapi ilmiah, jangan marah-marah, jangan. Ayo tunjukkan kalau Habib kita ini betul, benar. Tunjukkan kebenarannya dengan data fakta. DNA, tidak perlu DNA lah, DNA. Kita harus hormat pada habaib. Qul la as'alukum alaihi min ajr illal mawaddata fil qurba. Allah memerintah Nabi Muhammad, katakan saya tidak mau bayaran, nggak ingin imbalan. Satu yang saya minta, cintailah keturunanku. Maka kita wajib menghormati ahlul bait, semua Habib gak pandang bulu, semua habaib gak pandang bulu. Kita harus hormat. Habib Jindan, Habib siapa lagi? Habib Lutfi, Habib Syekh, siapa lagi? Habib Rizik lah. Ya. Alasannya paling utama adalah karena perintah Al-Quran tadi, dan yang kedua sesama ukhuwah Islam. Kita tidak tahu kenapa tiba-tiba Kiai Haji Said Akhil single soal tesis Kiai Haji Manudin, dan singgolannya ini juga hampir sama dengan singgolannya Gus Yahya Khalil Stakuf pada beberapa waktu yang lalu, yang intinya menurut saya kedua tokoh NU ini sama-sama, kita garis bawahi, adalah kepada kelompok Ba'lawi yang mempunyai nasab Dzurriyyah Rasulullah. Karena meskipun Kiai Haji Said Akhil seolah-olah mendukung tesis Kiai Haji Manudin, tapi ini ngambang. Jadi di tengah-tengah, sama dengan Gus Yahya Khalil Stakuf. Meskipun kita mengerti sekali, kita memaklumi sekali, tidak mungkin kedua tokoh NU ini, sebagai yang satu mantan ketua PBNU Kiai Haji Said Akhil, yang satu Gus Yahya Khalil Stakuf yang sekarang menjabat sebagai ketua PBNU, menyatakan dengan statement yang sama. Artinya bahasanya sama dengan para konten kreator yang mendukung tesis Kiai Haji Manudin. Tentu saja tidak seperti itu, karena masih berpikir soal umat struktural di NU, kultural dan natural. Masih menjaga perasaan-perasaan dari para Habib yang hari ini memang terlibat di dalam struktural NU. Ya, oke, itu kita sepakati. Tapi di sini kalau kita bisa melihat secara jernih,
buku kajian nasab, menakar nasab Habib di Indonesia dari Kiai Haji Manudin ini kan bukan sebuah buku yang diterbitkan itu sebagai provokasi. Sama dengan buku yang diterbitkan oleh seorang bernama Bambang Tri yang mengatakan bahwa Jokowi adalah PKI dan lain sebagainya. Ini harus dibedakan. Kalau Bambang Tri jelas-jelas itu provokatif, jelas, karena menyerang kepada individu. Tapi kalau buku menakar nasab Habib di Indonesia ini sebuah kajian yang meskipun di dalam kajian itu sudah banyak juga dipertentangkan oleh para antitesis Kiai Haji Manudin, tapi isinya ini juga sama aja. Kita kembali ke pembahasan awal adalah dua tokoh NU, yang satu mantan, yang satu masih menjabat ini masih sama pendapatnya, masih ngambang. Dan ini malah dikembalikan lagi ke publik. Tesis Kiai Haji Manudin ini terserah Anda bagaimana menilainya. Mau mempercayai dengan keyakinan dan logika silahkan, enggak ya enggak masalah. Nah, kan saya bilang dari awal, video yang pernah saya posting mengatakan bahwa peristiwanya berbeda ketika orang-orang struktural di PBNU menanggapi tesis Kiai Haji Manudin ini tentu saja berbeda. Nah, kalau kita kutip lagi dari video awal Kiai Haji Said Agil yang merespon atau mengomentari buku tentang menakar nasab Habib di Indonesia ini, sama saja isinya landai. Karena punya perhitungan yang sama dengan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, berpikir bahwa ketika memberikan statement yang agak frontal, dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan dan akibatnya umat di bawah ini saling bunuh-bunuhan. Itu kan suatu kekhawatiran saja yang belum terjadi. Dan sekali lagi, ini bukan buku yang manipulatif, ini bukan buku yang provokatif. Ini adalah buku yang menurut saya kita disuruh berpikir lagi bahwa sejarah itu memang harus diupdate lagi. Tidak menutup kemungkinan sejarah itu bisa dimanipulatif untuk kepentingan-kepentingan tertentu, terutama kepentingan organisasi atau kepentingan politik menuju atau membuat tujuan-tujuan tertentu agar tercapai. Yang kedua, kenapa Kiai Haji Said Agil ujuk-ujuk mengomentari atau menyenggol tesis Kiai Haji Manudin? Pertanyaannya adalah, apakah karena menjadi pembicara di Haul Akbar Wali Songo 2023 nanti, yang ini sekali lagi disclaimer ya, jangan sampai ada penyusup di acara Haul Akbar Wali Songo 2023 untuk kepentingan pribadi atau kelompok, menjual umat, menjual massa kepada capres-capres tertentu. Itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.